Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam peribadatan kita. Hari ini Minggu 7 Februari 2021. Tentunya kita terus mengingat akan berkat dan pemeliharaannya. Oleh karena itu bersama-sama kita hening sejenak dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kemestian kita ketika kita mengenang akan kasih dan kemurahannya, kemudian di dalam hati kita masing-masing, kita mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu bersama-sama kita wujudkan pengakuan ini di dalam sebuah kidung jemaat. Nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia dan seterusnya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Injil Yesus Kristus yang merupakan hukum kasih, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, dalam setiap peribadatan kita senantiasa diingatkan akan cinta kasih Tuhan dan sebuah kemestian ketika kita membalas kasih-Nya. Adapun di dalam kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak
bisa melakukan dengan sempurna atau seutuhnya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mementingkan diri kita sendiri, kita lupa akan petunjuk dan perintah Tuhan. Oleh karena itu bersama-sama dalam peribadatan kita pagi hari ini, kita akan ungkapkan penyesalan kita oleh karena ketidakmampuan kita menjalani apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ungkapan penyesalan ini kita wujudkan di dalam Kidung Jemaat 37B, bait yang pertama dan bait yang kedua. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, dan seterusnya. Seberapapun kuatnya kita tidak mampu untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis di dalam bait yang kedua. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Penghapusan dosa berlaku hanya oleh karena anugerah Allah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103, bait yang ketiga sampai dengan bait yang kelima. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya setiap kita yang menerima anugerah dari Tuhan, kita diperkenankan memasuki kehidupan yang baru. Sebagai bekal di dalam kita menapaki kehidupan yang baru, firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dinyatakannya kepada kita demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ditegaskan, Ia yang memelihara kehidupan kita, sebagaimana orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, kita akan menanggapi berita anugerah serta petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan. Ikut Dikau saja Tuhan, KJ 376.
Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu yang senantiasa hadir, menuntun, memelihara, serta memberkati kami anak-anak kekasih Tuhan. Sebuah kemestian ketika saat ini bersama-sama meskipun kami tidak saling bertatap muka, kami mengungkapkan rasa syukur dan bakti kami melalui peribadatan pada pagi hari ini. Dan di dalam ibadah pagi hari ini, bersama-sama kami hendak duduk di dalam meja perjamuan Tuhan, yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa melalui gereja-Mu. Engkau hadir dalam perjamuan ini, sehingga kami dimampukan untuk merenungkan cinta kasih-Mu, memaknainya, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan kami. Namun demikian kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah fisik. Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Endarto, Ibu Siswanti, Ibu Sriyatini, Ibu Sriwardani, Ibu Saminu, juga Bapak Bintoro Jatimulyo, serta saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini benar-benar membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Engkau hadir memberikan berkat, kekuatan, dan pemulihan melalui berbagai upaya yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita di pekan ini seiring dengan bertambahnya umur. Di tanggal 8 Februari, Saudara Ari Nugroho dan Aurelia Yeta Yuwono. Tanggal 10 Februari, Bapak Sigit Purwanto. Tanggal 11 Februari, Saudara Ana Budiarti. Dan di tanggal 13 Februari, Ibu Sriyatini dan Ibu Eni Hastuti. Pada setiap mereka yang berulang tahun, Tuhan tambahkan hikmat, berkat, kekuatan, dan kesehatan. Tuhan berkati apa yang menjadi rencana di tengah kehidupannya. Berdoa terus untuk pandemik COVID-19 yang belum kunjung padam sampai hari ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati, dan menyingkirkan virus tersebut dari kehidupan kami, sehingga seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada, baik yang tinggal di wilayah Nggadak dan sekitarnya, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, akan tetap sehat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada setiap saudara kami yang terus Tuhan pakai untuk bersama-sama bekerja melayani masyarakat, baik itu di tingkat puskesmas ataupun rumah sakit. Tuhan menolong satu persatu kepada setiap kami yang Tuhan utus. Kekuatan dan kesehatan terus Tuhan nyatakan
di tengah kehidupan pekerjaan dan pelayanannya. Terutama kepada Ibu Dwi Astuti, Bapak Bagus Panuntun, Saudari Yosi Sulistiowati, Saudari Krisna Damayanti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Ibu Dwi Hatmisari, dan Ibu Kristina Sri Mundari, serta Bapak Teguh Jatiwiono. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan, senantiasa Tuhan tambahkan dalam pekerjaan dan pelayanannya, terlebih ketika melayani masyarakat yang terkena virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk segala pergumulan gereja milik Tuhan, baik itu persidangan majelis gereja, baik sidang majelis gereja istimewa atau sidang terbuka. Tuhan menolong memberkati kami semuanya yang bekerja di kebun anggur Tuhan, yang berpelayanan di kebun anggur Tuhan, sehingga gereja ini tetap masih terus bermanfaat sebagai garam dan terang dunia di tengah kehidupan bermasyarakat ini. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan pergumulan gereja milik Tuhan di tempat ini, meskipun di masa pandemik ini. Kami yakin Tuhan terus hadir memberkati segenap jemaat dimanapun jemaat itu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat untuk anak-anak kami yang sedang bergumul, baik dalam pembelajarannya melalui online atau daring, baik anak-anak kami yang sedang bergumul tentang pekerjaan, baik anak-anak kami yang sedang bergumul tentang jodoh teman hidup. Tuhan terus menolong dan memberkati, supaya apa yang diharapkan oleh anak-anak ini boleh Tuhan jawab, boleh terrealisasi dengan penuh sukacita. Bangsa negara kami Indonesia yang sedang menata kehidupan berbangsa bernegara, terutama dalam segi perekonomian, Tuhan terus menolong dan memberkati para pemimpin bangsa negara kami, sehingga di masa pandemik yang memprihatinkan ini, mereka tetap Tuhan pakai untuk melayani kami. Dan Engkau hadir memberkati seluruh jemaat, apapun aktivitas pekerjaannya, baik sebagai petani, pengusaha, karyawan, pegawai, wirausahawan. Tuhan terus menolong dan memberkati. Melalui segala pekerjaan yang Tuhan berikan, kami boleh merasakan sukacita dan terpenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, Yayasan Pendidikan Kristen, Yayasan Kesehatan Kristen yang saat ini terus berjuang untuk menebar kebaikan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Terus Tuhan berkati di tengah kehidupan berpelayanannya, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat yang dilayaninya. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang semestinya kami ingin haturkan di hadapan Tuhan, namun oleh karena keterbatasan dan kemampuan kami tidak bisa menghaturkan dengan utuh atau sempurna. Seberapa yang belum kami haturkan kepada Bapa, dan itu bermanfaat untuk kehidupan kami, Tuhan berkati. Dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pengampunan-Mu berlaku atas kami semuanya. Inilah syukur dan syafaat kami, yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita duduk dalam meja perjamuannya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39, yang dinyatakannya kepada kita demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya.
Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita untuk mohon bimbingan Tuhan, supaya apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami baca bersama-sama, dan ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, baik kami sebagai pendengar, baik kami yang memimpin ibadah ini, yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dan Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan terus kami bawa di dalam kehidupan kami sehari. Di dalam dan oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari ini Minggu 7 Februari, sudah 3 minggu kita tidak bertatap muka karena situasi yang rupanya semakin memprihatinkan oleh karena pandemi COVID-19 yang tiada kunjung berhenti sampai pada hari ini. Tetapi di tengah-tengah keprihatinan ini kita akan mendengar sapaan Tuhan. Tuhan tak pernah letih dan tak pernah lesu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sedang menikmati perjalanan yang jauh, terutama dalam peristiwa khusus, hari Lebaran ataupun hari Natal menjelang Tahun Baru, ketika kita pergi keluar kota, ada posko-posko pengamanan Lebaran ataupun Natal. Dan di dalam posko itu juga tersedia tempat untuk beristirahat. Mereka dengan sukacita melayani para pengguna jalan, para pemudik, sampai pada tujuan. Bahkan ketika kita melihat di posko itu pun ada sebuah tulisan yang berbunyi kurang lebih demikian. Kalau ngantuk jangan nyopir. Sebaliknya kalau nyopir jangan ngantuk. Ini adalah sebuah tulisan yang mengingatkan kepada pengguna jalan supaya berhati-hati, karena ketika sedang tidak fit atau sedang mengantuk atau sedang tidak sehat atau capek atau lelah, tentu akan merugikan diri sendiri dan orang lain karena terjadi kecelakaan.
Maka beristirahat yang cukup sangat dibutuhkan di rest area yang tersedia ketika kita sedang menikmati perjalanan. Tubuh yang sehat, tubuh yang fit itu akan memperlancar kegiatan atau perjalanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kalau Tuhan itu berhenti, kalau Tuhan itu letih, kalau Tuhan itu capek, kalau Tuhan itu lesu, terus bagaimana kehidupan umat, kita semuanya yang dipeliharanya? Saat pagi hari ini kita akan melihat sebuah bacaan kita yang sangat pas menurut saya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita masuk di Injil Markus pasal yang ke-1 atau yang pertama pasal 29 ayat 39, ternyata bacaan ini berurutan. Artinya masih berkaitan dengan bacaan sebelumnya di Injil Markus pasal 1 ayat yang 21 sampai 28. Ketika Yesus itu mengajar di rumah-rumah ibadat, tidak sekedar mengajar tapi juga mengusir roh jahat. Dan peristiwa itu terjadi pada pagi hari. Pagi hari mengajar di rumah ibadat. Di bacaan kita di Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 31, ternyata setelah Yesus mengajar di rumah ibadat dan mengusir roh jahat, maka pergilah mereka ke tempat mertua Simon. Ibu mertua Simon saat itu sedang sakit demam. Kita melihat pagi Yesus mengajar, mengusir roh jahat, kemudian siang hari pergi lagi untuk datang ke rumah ibu mertua Simon yang saat itu sedang menderita sakit demam. Ketika Yesus datang, maka demamnya pun sembuh. Dilanjut pada sore harinya menjelang malam, orang-orang yang tadinya mendengar peristiwa Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum dan mengusir roh jahat, ternyata malam menjelang malam itu banyak orang yang datang. Mereka berduyun-duyun berkumpul di depan pintu. Rupanya mereka penasaran apa yang sedang terjadi pagi hari. Sehingga pada malam hari itu juga banyak orang yang datang. Bukan hanya ingin bertanya soal apa yang dilakukan Yesus, tetapi mereka datang dari jauh-jauh juga ingin supaya sakit penyakitnya disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pagi hari, siang hari, malam hari, Yesus melakukan tugas pekerjaan dan pelayanannya dengan tidak membeda-bedakan dan penuh cinta kasih serta belas kasihan. Dan ternyata ketika peristiwa itu terjadi pagi harinya, berarti ketika tadi pagi, siang hari ini, malam hari ini, kemudian besok pagi, pagi benar, waktu hari masih gelap. Di ayat 35 sampai dengan ayat yang 39, pagi benar. Ketika hari masih gelap, ya kurang lebih pukul 4.30 atau jam 5, Yesus pergi menyendiri untuk berdoa, dan pada saat itu para murid mencari Yesus. Mereka mengatakan, banyak orang mencari Engkau. Kemudian jawab Yesus dengan penuh sukacita di ayat yang terakhir kita perhatikan, ayat yang ke-39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi rupanya dari pagi, siang, malam sampai pagi lagi, Tuhan Yesus dengan penuh cinta kasih dan belas kasihan melakukan tugas penginjilan, memberitakan kabar sukacita, menolong banyak orang. Sehingga kalau kita perhatikan bersama-sama, memang pas dengan sebuah tema, rupanya Tuhan
tidak pernah letih. Rupanya Tuhan tidak pernah lesu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara manusiawi mungkin capek. Pagi, siang, malam, dan pagi lagi mungkin capek. Kalau kita berbicara tentang tenaga, pikiran, fisik kita sangat terbatas. Tetapi yang ia lakukan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ternyata dengan penuh sukacita. Ketahanan fisiknya sangat luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku filosofi Jawa yang sangat luar biasa yang mengatakan Gusti Allah ora sare. Ini menunjukkan bahwa karya, pemeliharaan, perhatiannya kepada seluruh umat itu tidak pernah berhenti. Ketika kita sedang istirahat, Tuhan juga berkarya dalam istirahat kita. Ketika kita sedang sakit, Allah juga peduli menolong kita. Ketika kita sedang dalam perjalanan, baik itu cuaca hujan, baik itu cuaca panas, baik itu jauh, baik itu dekat, Tuhan juga berkarya. Tuhan juga menuntun. Ketika kita punya usaha dan ketika kita bekerja, Tuhan juga memperhatikan dan terbukti kita memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Sehingga filosofi Jawa Gusti Allah ora sare itu menunjukkan bahwa karya, cinta kasih, dan pemeliharaannya itu memang tidak pernah berhenti. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana ketika kita melihat cinta kasih Yesus yang tidak berhenti, yang rupanya tidak pernah letih dan lesu? Apakah di dalam kehidupan kita juga pernah merasakan keletihan dan kelesuan? Secara fisik saya yakin. Ketika kita bekerja, apalagi pekerjaan kita lembur, dari pagi, siang, sore, ataupun malam hari, tentu ketahanan tubuh kita terbatas. Tetapi secara rohani apakah kita juga letih, lesu? Ketika kita bersama-sama dimintai, dipanggil untuk berkarya bersama Tuhan dalam tugas pelayanan kita, apakah kita juga akan mengatakan, aku kesel, aku capek urusan dengan gereja, aku letih, aku lesu urusan dengan pelayanan, aku letih, aku lesu urusan dengan rapat yang tidak atau hampir tidak mencapai kesepakatan. Aku letih dan lesu ketika aku harus mendampingi anak-anak sekolah minggu. Tuhan saja, Gusti kemawon boten nate sare, memperhatikan kita. Apakah kita juga mempunyai semangat seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti untuk memelihara kehidupan kita? Perjamuan kudus pagi hari ini memperbaharui iman percaya kita bahwa karya Tuhan itu tidak pernah berhenti di tengah kehidupan kita. Baik musim hujan, musim kemarau, di tengah keprihatinan pandemi COVID-19, bahkan kemalasan, keletihan kita senantiasa didorong dan disegarkan oleh Tuhan. Sehingga perjamuan kudus pada pagi hari ini kiranya juga memberikan kekuatan dan kesegaran ketika kita harus terus berjuang bersama-sama untuk melayani kehendak-Nya melalui segala aktivitas, tugas pelayanan yang diberikan oleh gereja kepada kita. Selamat menghayati karya Tuhan dan biarlah kita terus mempunyai semangat di dalam melayaninya karena Gusti Allah mboten sare, tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan.
kiranya boleh menyemangati kehidupan kami satu persatu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan dalam Warta Gereja 2 minggu berturut-turut, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana pemeliharaan iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, apakah kita dengan sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita duduk dalam meja perjamuannya, kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Sebelum kita duduk dalam meja perjamuannya, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah. Berbulu tak sedih.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur dalam meja perjamuan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita terima, kita makan dan kita minum sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menerima, membuka, dan bersama-sama nanti kita akan makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita terima dan kita makan bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Untuk itu terimalah dan kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus tercurah untuk pengampunan dosa kita. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama diperkenankan untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini, dalam hati kita masing-masing, mari kita ungkapkan sebuah pengakuan yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baik persembahan mingguan maupun persembahan perjamuan kudus, akan kita perhatikan nats yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Pengumpulan persembahan kita barengi dengan kidung jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, usai sudah peribadatan kami pada hari ini, dan mampukan kami untuk menindaklanjuti dalam peribadatan kehidupan kami sesehari. Kau memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah kami pagi hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan terus melimpahkan berkat dan pemeliharaan melalui karya dan usaha kami. Kami sadar dalam peribadatan ini terdapat dosa dan kesalahan kami, pengampunan-Mu berlaku atas kami. Selanjutnya perkenankan kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kala itu yang demikian. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita tetap berharap bahwa kekuatan dan berkat senantiasa dilimpahkan di tengah kehidupan kita, dan itu yang membuat ketenangan hati kita. Tung Jemaat 410 bait yang pertama dan bait yang kedua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan memperbarui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, sama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. Diiring oleh Yesus.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah kita pagi hari ini. Tetap semangat, selamat berkarya, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.